Itu paradigma abang terjebak pada paradigma itu gitu. Artinya subjektivitas abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggang atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Begitu subjektif bang. Anda harus belajar apa arti paradigma. Beberapa podcast yang kita tahu didanai oleh Mulyono atau geng Mulyono itu setiap hari membahas hal tentang mahasiswa tapi dengan nada negatif. Kita lihat bagaimana podcast ini mengoperasikan pikiran mereka dengan menunggang pada para interpreter komunikasi, para pakar atau influencer yang memang hanya mau melihat sisi negatif dari gerakan mahasiswa kan. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Di medsos saya banyak sekali beredar komentar-komentar negatif terhadap BEM SI itu. Para pengkritik BEM ini bukan buzzer anonim. Banyak yang muncul dengan nama asli plus video yang menampilkan wajah si pemberi kritik. BEM SI dianggap tolol, bodoh, sampai dianggap bayaran kelompok-kelompok tertentu. Setelah mengatakan itu, saya setuju bahwa gerakan Indonesia Gelap perlu berbenah serius. Kesan saya gerakan mereka itu berantakan. Salah satu yang paling kentara adalah mereka tidak punya tuntutan yang jelas. Saya membaca 3 artikel di sejumlah media terkemuka tentang unjuk rasa Indonesia Gelap. Salah satu yang menurut saya harus disebut secara khusus adalah soal Jokowi. Buat saya sangat tidak masuk akal kalau saat ini mahasiswa perlu berdemonstrasi dengan melibatkan ribuan orang agar Jokowi diperiksa, diadili, atau ditangkap. Beberapa podcast yang kita tahu didanai oleh Mulyono atau geng Mulyono itu setiap hari membahas hal tentang mahasiswa tapi dengan nada negatif. Kita lihat bagaimana podcast ini mengoperasikan pikiran mereka dengan menunggang pada para interpreter komunikasi, para pakar atau influencer yang memang hanya mau melihat sisi negatif dari gerakan mahasiswa kan. Jadi gerakan mahasiswa itu tidak pernah melakukan hal yang negatif. Karena bagi mereka yang negatif itu justru ada ekses dari gerakan mereka kan. Dan itu yang dieksploitasi itu. Bahwa ada bentrok, bahwa ada kerusuhan kecil, bahwa tidak sopan kata-kata mahasiswa, bahwa poster-poster di bawah mahasiswa itu udah tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang luhur. Kan itu yang mereka eksploitasi kan. Padahal tuntutan mahasiswa adili Presiden Jokowi itu ada tuntutan etis yang dengan moral yang tinggi mereka ambil risiko, bahkan mereka tahu mereka bisa dipecat dari universitas kalau terus melakukan itu kan. Tetapi media-media ini betul-betul jadi penunggu amplop dan menanti apa kejadian negatif dari gerakan mahasiswa. Demonya yang teknis demonya yang mereka beritakan, bukan tuntutan demonya tuh. Dengan mudah kita pergoki bahwa begitu banyak buzzer yang masih dipelihara oleh Mulyono dan begitu banyak pemimpin redaksi yang juga tidak punya asas kepublikan tuh. Jadi publicity bagi mereka itu mempubliskan sesuatu yang negatif dari gerakan mahasiswa. Padahal bagian yang sangat fundamental dari tema gerakan itu tidak dibahas oleh meja-meja redaksi. Nah di situ kita mulai melihat betapa media masa kita itu justru menurut buku atau teori dari Nicholas Carr tadi itu justru memecah belah kesosialan manusia, memecah belah prinsip penuntutan keadilan. Jadi sekali lagi teknologi yang dikuasai oleh media masa ini terutama yang mainstream itu tidak dipakai untuk mendemokratisasikan opini publik tapi justru untuk mencegah opini demokratis itu beredar di publik. Nah itu namanya paradoks kedunguan dari media-media mainstream. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil.
Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini, agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut, dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, tuntutan kami jelas, kami ingin pemerintah bisa mengevaluasi seluruh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat, berbasis kebenaran iman, dan susun ulang. Bentuknya apa? Sebentar bang, susun ulang pemerintahan yang diisi oleh para ahli dan juga berpihak pada rakyat gitu. Dan dengan kondisi ketidakstabilan sosial hari ini gitu, saya minta pemerintah juga bisa membatalkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat gitu. Salah satunya tadi bicara mengenai efisiensi anggaran. Anda harus bisa menjelaskan kepada publik. Publik juga jangan sampai sinis terhadap mahasiswa loh. Jangan salah ya, yang sinis terhadap Anda juga banyak. Termasuk yang tadi disebut oleh Bang Idrus, bahwa ada yang menuduh Anda orang-orang bayaran. Saya sebagai orang komunikasi ini bilang begini, pernyataan itu keluar karena ada alasan. Alasannya adalah orang curiga. Anda ini sebetulnya bukan orang-orang yang tulus. Saya ngelihat Anda dan saya akan mengatakan bahwa enggak nih kalau Bang, tadi abang bilang dari awal bahwa skeptis ngelihat gerakan ini karena ada terjadi buat tuntutan. Abang bilang ada perubahan bahwa ada adili Jokowi. Ya. Makanya kemudian ada narasi ditunggangi karena ada tuntutan adili Jokowi. Pertanyaan kami sederhana, abang ingin narasi kami seperti apa? Maksudnya jaga Jokowi kah untuk kemudian merasa bahwa gerakan ini tidak ditunggangi? Nah, di sini abang punya paradigma ketika ada manusia, sekelompok manusia yang memiliki tuntutan adili Jokowi artinya ditunggangi. Ketika hilang, abang bilang, oh ini udah genuine nih, ini udah genuine gitu. Itu Iya. paradigma abang terjebak pada paradigma itu gitu. Artinya subjektivitas abang bilang bahwa gerakan mahasiswa itu ditunggangi atau tidak ketika ada narasi adili Jokowi itu tidak. Begitu subjektif bang. Anda harus gitu. belajar apa arti paradigma. Tapi ketika muncul tiba-tiba adili Jokowi, itu mencengangkan. Kenapa Anda tiba-tiba bilang adili Jokowi dan tidak pernah disebut sama sekali soal Jokowi? Pokoknya selama tidak ada adili Jokowi, kalian tuh pintar. Iya. Kalian sudah di jalan yang benar. Iya. Saya menganggap yang pintar adalah orang yang tidak meminta Jokowi diadili.